Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ibu penguji uji kinerja PBG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sofur Ramadhani, mahasiswa PBG dalam jabatan tahun 2025 tahap 3. Prodi Pendidikan Agama Islam di LPTK Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember dengan nomor induk mahasiswa 25540112059. Hari ini saya mengambil video praktik mengajar di SMK Negeri 6 Jember kelas 12 fase F dengan menggunakan pendekatan deep learning yang terintegrasi dengan model pembelajaran PBL. Pada materi munafik dan keras hati tak akan pernah maju. Mohon arahan dan masukannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Semoga kita senantiasa mendapatkan perlindungan dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Untuk semua peserta didik dimohon untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke. Semuanya dipersilakan duduk kembali. Baik, untuk selanjutnya silakan ketua kelas memimpin berdoa terlebih dahulu sebelum pelajaran kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Sudah. Oke, saya tanyakan lagi. Hari ini yang tidak masuk siapa saja? Tidak ada yang tidak masuk ya. Sekarang masuk semua. Oke. Untuk materi sekarang adalah tentang munafik, keras hati dan juga keras kepala. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah agar kita bisa mengetahui pengertian dari munafik,
keras hati, dan juga keras kepala. Selanjutnya adalah mengklasifikasikan atau membeda-bedakan ciri-ciri orang munafik, keras hati, dan juga keras kepala. Yang selanjutnya adalah menghindari dampak dari perilaku munafik, keras hati, dan juga keras kepala. Dan yang terakhir adalah mengambil hikmah dampak perilaku dari munafik, keras hati, dan juga keras kepala. Dipersiapkan buku tulis dan buku paketnya, dikeluarkan terlebih dahulu. Oke, sudah? Dari materi kita sekarang, saya ingin bertanya kepada kalian, bagaimana sikap kalian ketika kalian bertemu dengan orang-orang yang memiliki sifat munafik, sifat keras hati, dan sifat keras kepala? Silakan yang bisa angkat tangan. Ya, silakan Abdus dijawab. Lebih baik saya tidak berinteraksi dengan mereka dan menghindarinya. Menghindarinya. Oke. Terima kasih. Untuk yang lainnya, ada lagi yang mau menjawab? Silakan Aldo. Lebih baik dihindari saja. Oke, jawaban yang sangat bagus sekali. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya kita akan menyaksikan video drama pendek terlebih dahulu. Silakan kalian amati video tersebut. Iya. Assalamualaikum. Salam. Kamu panggil aku ya? Enggak. Kata siapa? Tuan Dika bilang. Dia yang bohongin kamu. Oh, kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ruhul, gampang amat sih kamu dibohongin. Itu aja kamu percaya. Aduh, Ruhul. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayatul munafiq thalathun, idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana." Rawahul Bukhari wa Muslim. Ciri-ciri orang munafik ada 3. Apabila berkata, berdusta, dan apabila berjanji, mengingkari, dan apabila diberi amanah, ia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari video yang sudah kita tonton barusan, saya ada beberapa pertanyaan. Jadi untuk mengetahui apakah dari kalian benar-benar menyimak video tersebut atau tidak. Yang pertama adalah apa ciri-ciri dari sifat munafik? Silakan angkat tangan. Silakan Dinda. Ciri-ciri sifat munafik itu yang pertama, apabila dia berbicara, dia akan berbohong. Apabila dia berjanji, dia akan mengingkari. Yang ketiga, apabila dia dipercaya, dia akan berkhianat. Oke, bagus sekali jawabannya. Sesuai dengan riwayat hadis Bukhari Muslim tadi. Terus untuk selanjutnya, dari video yang sudah kita tonton tadi,
Apa hikmah yang bisa kita ambil dari drama pendek tadi? Silakan angkat tangan. Ya, silakan. Zen. Jadi hikmah yang didapat setelah menonton video tersebut yaitu jangan sampai kita memiliki sifat munafik, karena itu yang menyebabkan kita tidak dipercaya oleh orang lain. Oke. Jadi sifat munafik ini adalah akar masalah ketika kita tidak mendapatkan kepercayaan dari orang lain lagi. Oke, jawaban yang sangat bagus sekali dari Dinda dan juga dari Zen. Sekarang perhatikan PowerPoint atau materi yang akan kita pelajari bersama-sama, yakni mengenai munafik dan keras hati tak akan pernah maju. Untuk selanjutnya adalah kita akan membagi menjadi 5 kelompok, menjadi 6 kelompok. Mohon maaf, setiap kelompok terdiri dari 5 orang. Jadi 6 kelompok. Silahkan kalian berkumpul dengan kelompok masing-masing yang sudah kalian tentukan. Silakan berkumpul. Oke, sudah berkumpul dengan kelompoknya? Nanti saya akan memberikan lembar kerja untuk kalian kerjakan. Setelah itu masing-masing kelompok akan maju ke depan untuk mempresentasikan apa yang sudah kalian diskusikan bersama teman kelompok kalian. Ini untuk kelompok 1. Ini untuk kelompok 2. Oke, silakan kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Saya beri waktu 10 menit untuk berdiskusi. Jika ada yang kurang paham, silakan kalian bertanya kepada saya. Ini contoh kehidupan sehari-hari, jadi bisa satu aja, bisa dua, tinggal memilih aja, seperti itu. Jadi soalnya hanya 3 saja. Nggak usah kan, nanti presentasi kan. Sudah? Kalau sudah, silakan dipresentasikan. Di depan sini, semua kelompok harap maju. Semua peserta dari kelompok tersebut harap maju ke depan. Kelompok 1 maju terlebih dahulu. Silakan memaparkan hasil diskusinya.
Silakan masing-masing kelompok bisa bertanya, angkat tangan. Soalnya dibaca gitu. Iya. Ya dipegang aja, tidak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 akan mempresentasikan apa yang sudah kami kerjakan. Yang pertama, ada menganalisis sifat munafik, keras hati, dan keras kepala. Sifat munafik diantaranya pembohong, manis perkataan tapi buruk hatinya, dan menjadikan sumpah kebohongannya sebagai tameng. Lalu sifat keras hati, yakni selalu ingin memikirkan kepentingan dirinya sendiri dan pada akhirnya hilanglah nilai-nilai moral dalam kehidupannya. Yang ketiga ada sifat keras kepala, yaitu menolak nasihat, merasa paling benar, dan tidak menerima pendapat orang lain. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Ya, silakan. Ya, Nisa silakan bertanya. Bagaimana cara menghindari sifat keras hati di lingkungan sekolah? Ya, silakan dijawab. Cara menghindari sifat keras hati di lingkungan sekolah yaitu dengan menerima nasihat orang lain, menghargai pendapat teman, belajar memaafkan, dan mengendalikan emosi. Oke, silakan ditutup. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dikumpulkan. Untuk kelompok selanjutnya, silakan maju ke depan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi yang sudah kami kerjakan. Soal yang pertama, menganalisis sifat munafik, keras hati, dan keras kepala. Sifat munafik yaitu sifat yang menunjukkan ketidaksesuaian antara perkataan dan perbuatan, seperti merusak kepercayaan orang lain. Sifat keras hati yaitu keadaan hati yang tertutup dan sulit menerima kebenaran, nasihat atau teguran, seperti hati yang sulit tersentuh oleh ayat suci Al-Quran. Sifat keras kepala yaitu sifat menolak nasihat dan merasa paling benar. Soal nomor 2, contoh sifat munafik, keras hati, dan keras kepala di dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang yang berkata baik di depan orang lain tapi bertindak sebaliknya di belakang. Oke, saya akan sedikit mengevaluasi dari pembelajaran kita kali ini. Yang pertama adalah cara untuk menasehati orang yang munafik. Itu caranya adalah yang pertama, benar kata kelompok 3 tadi, bahwasanya harus dinasihati terlebih dahulu. Tetapi kita tidak bisa menasehati orang yang seusia dengan kita atau yang lebih tua dari kita. Dengan cara bagaimana? Kita mengadu kepada orang yang setara atau lebih tinggi keilmuannya dibanding dengan orang yang munafik tersebut. Yang kedua, orang itu begitu juga dengan orang yang keras hati ataupun keras kepala. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini adalah kita harus selalu menghindari sifat-sifat yang pertama munafik, yang kedua adalah keras hati, yang ketiga adalah keras kepala. Karena ketiga-tiganya ini adalah penyakit hati. Kalau penyakit hati ini sudah timbul dalam diri kita, itu akan sulit untuk kita hilangkan. Tuh, itu kesimpulan dari
pembelajaran kita pada hari ini. Refleksi. Nah, sekarang saya akan bertanya kepada kalian dari materi yang sudah saya sampaikan tadi. Apa penyebab dari manusia memiliki keras hati? Silakan angkat tangan. Ya, silakan Anissa. Dari yang sudah saya lihat dari penelitian tersebut, saya menyimpulkan bahwa penyebab manusia keras hatinya yang pertama yakni musyrik, yang kedua banyak melakukan dosa, dan yang ketiga tertawa secara berlebihan. Tertawa secara berlebihan. Jadi Rasulullah SAW itu semasa hidupnya beliau ini tertawa bisa dihitung. Ketika beliau itu tertawa sampai terlihat giginya. Beliau itu sering tersenyum. Makanya hati Rasulullah itu tidak keras. Nah, kalau orang itu selalu tertawa terbahak-bahak atau sering tertawa, maka hatinya itu akan keras. Oke, jawaban yang bagus Nisa. Ini. Oke, sebelum kita akhiri, silakan ketua kelas untuk memimpin doa pada hari ini. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.